Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai judul, ini ada SMS. Tadi saya sempat SMS-an sama pengurus. Katanya terserah Ustaz gitu ya. Tapi kemudian saya bingung kalau terserah saya, maka saya kasih jawaban begini. Judulnya antum pilih salah satu di antara judul berikut ini. 1. Kekeliruan dalam memahami zakat. 2. Orang-orang yang diberi keringanan ketika tidak berpuasa. 3. Menyatukan umat dan bijaksana dalam perbedaan pendapat. 4. Kriteria makanan yang haram. 5. Wanita yang haram dinikahi. 6. Istri tentang pembantu. 7. Shortcut to heaven. 8. Salat Nabi tidak khusyuk. Iya. Terus ternyata dijawab shortcut to heaven aja Ustaz, dasar Allah. Jadi yang terpilih adalah shortcut to heaven. Ini pilkada juga kita begini. Shortcut to heaven. Kita tahu lah istilah shortcut itu. Kalau kita ngetik pakai mouse, pakai keyboard, kelamaan mencet-mencetnya, kalau sudah hafal shortcut pasti akan lebih cepat. Dan itulah tujuan maksudnya shortcut, bukannya lebih lambat atau lebih lama. Maksudnya begini, surga kayaknya selama ini hanya diperuntukkan buat orang soleh saja. Sementara kita yang kurang soleh ini kayaknya antara iya dan tidak masuk surga. Hanya Pak Haji, hanya Pak Ustadz, hanya yang jidatnya hitam, hanya yang sering tahajud dan sebagainya gitu. Kita ini yang besok cuti tanggal berapa? Hamin berapa itu cuti? Hamin 2 ya? Resminya Hamin 2 ya. Artinya kan berarti kalau Hamin 2 itikaf 10 hari udah gak mungkin kan? Lewat. Nah gitu. Kayaknya surga buat mereka yang itikaf 10 hari cuma gak keluar-keluar doang. Kayaknya begitu selama ini. Padahal enggak juga gitu, enggak juga. Sebab kita yang katakanlah berada pada level-level yang agak hierarkinya paling jauh dari halaman surga itu ya. So, bisa juga loncat langsung masuk surga duluan. Dan mereka yang kelihatan udah calon surga itu udah ada mereknya CS calon surga gitu, belum tentu dia masuk surga duluan. Nah, bagaimana itu bisa dijelaskan begini? Ikhwati fillah, orang kebanyakan berpikir kalau dia banyak amalnya berarti dia masuk surga. Makanya orang kalau mati itu biasanya alasannya gini, saya belum banyak amal gitu. Ya kan, saya belum punya bekal untuk meninggal, maka saya mau ibadah dulu, mau umrah dulu ya, mau haji dulu, mau nikah dulu yang belum nikah, macam-macam lah. Pokoknya dia berpikir satu sisi bahwa surga itu didapat dengan cara dia beramal. Tidak salah memang, cuman kurang. Kurangnya apa? Karena yang menentukan kita masuk surga itu bukan hanya sebelah doang gara-gara amal baik, tapi juga ada sebelah yang satu lagi, yaitu adanya amal buruk. Ini yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Berapa banyak orang yang ketika mati dengan sukses dia merasa amalnya udah banyak, sehingga ketika dicabut nyawa dia mikir, surga dan gue gitu. Ternyata begitu masuk alam kubur ditanya ini, ditanya itu, banyak yang gak lengkap. Banyak juga dosa-dosa yang dia bawa, sehingga akhirnya hitung, ya mending kalau seri ya kan, rugi gitu. Jadi antara amal dengan dosa ternyata banyakkan dosa. Dia nggak pernah ngitungin dosa, yang dihitungin amal mulu, kayak madid musyawarah kan begitu ya. Sedekah catat, tapi dosa jarang-jarang dicatat. Ya kalau cuma dicatat doang nggak ada gunanya. Minta ampun gitu maksudnya, dicegah, atau kalau sudah terlanjur ya minta ampun. Ini satu bagian yang barangkali kita bisa ya menyalip orang-orang yang tadi dibilang soleh-soleh itu ya. Ini bukan curang, tapi ya menyalip di tikungan itu boleh-boleh aja kan. Menyalip di tikungan, orang lagi belok kita salip duluan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga memperhatikan amal buruk, bukan untuk dikerjakan tapi untuk dihindari. Jadi saya sering membuat sebuah perumpamaan gini, mendingan mana orang meninggal bawa amal banyak tapi dosanya juga banyak. Katakanlah dia meninggal dengan amal 1000 tapi dosanya 2000. Ini kan kalau dihitung-hitung tekor, rugi kan? Berarti masuk mana nih? Masuk surga atau neraka?
neraka dulu, walaupun mungkin pada akhirnya ke surga, tapi mampir dulu di neraka. Dan mampir di neraka itu nggak enak, walaupun sehari atau 2 hari tetap aja nggak enak. Ya dibakar, digebukin, diinjek-injek, nggak karu-karuan lah. Nah, dibandingkan ada orang yang barangkali amalnya nggak begitu banyak, yang dikerjain cuma yang wajib-wajib, yang sunnah ya bukan jarang sih, nggak pernah emang gitu. Yang wajib tuh kalau sholat ya cuma 5 waktu doang, qobliyah ba'diyah kagak, tahajud kagak, boro-boro tahajud paling setahun sekali lah kalau pas ada qiyamul lail bersama. Itu pun juga ya terpaksa karena nggak enak gitu kan, di SMS-in mulu, ayo dong ikut. Nah akhirnya terpaksanya lah harus ikut. Kalau betul jujur dari hatinya, udah nggak sempat lah yang namanya tahajud itu. Pulang udah malam, udah capek, udah apalagi yang namanya duha gitu, apalagi yang namanya Senin Kemis puasa gitu. Kayaknya surga buat mereka yang pada rajin ngamalin sunnah aja. Yang nggak ngamalin sunnah kayaknya susah banget dapat surga. Ya, kalau kita bicara jumlah pahala, ya, yang banyak ngamalin sunnah tentu pahalanya lebih banyak. Tapi ingat, yang hobi ngamalin sunnah itu belum tentu juga dia berhenti dari melakukan dosa. Nah, kita punya poin di sini. Oke lah, ngaji saya kurang rajin gitu ya, tahajud saya kurang rutin, duha saya emang nggak pernah dikerjain gitu, Senin Kemis boro-boro nggak pernah ada yang ngingetin, dan emang dasarnya juga emang ogah gitu ya, dan macam-macam gitu alasan 1001 macam-macam yang kita tidak bisa mengumpulkan, mengkoleksi amal-amal sunnah. Oke, berarti begitu kita meninggal, kalau orang-orang amalnya yang dia bawa 1000, kita mungkin cuma bawa 100 1/10-nya. Cuma nilai plus kita, added value kita, ini pada bagian kedua. Waktu kita mati, kita nggak punya dosa. Mendingan mana? Mendingan yang pertama, mati bawa amal 1000 tapi bawa dosa 2000, atau orang mati dengan amal 100 tapi nggak punya dosa? Mendingan yang mati bawa 1000 dan nggak punya dosa. Kalau bicara mendingannya, ya kan? Amalnya banyak, dosanya nggak ada. Tapi kalau kita nggak bisa se-ideal itu, paling tidak ya kita nggak punya dosa. Ini saya bukan nganjurin, ya udah kalau gitu jangan ngerjain yang sunnah-sunnah lah, yang wajib-wajibnya aja, bukan begitu. Tapi realitanya kebanyakan kita itu memang harus kita akui, kita tuh agak banyak hambatan untuk mengerjakan amal-amal yang sunnah, yang apa dan sebagainya. Tetapi ada satu hal, celah yang bisa kita manfaatkan, yaitu berhenti dari perbuatan yang haram. Yang itu kadang-kadang orang calon penghuni sorga itu yang udah punya merek duluan gitu ya, itu juga belum tentu dia bisa melakukan, berhenti dari yang haram. Nah, kita lakukan itu. Berhenti dari yang haram itu gimana? Ya pokoknya intinya gini, yang besar-besar jangan sampai dikerjain, yang kecil-kecil ya tentu nggak boleh dikerjain juga, yang dosanya kecil nggak boleh dikerjain juga. Tapi kalaupun misalnya kita sebagai manusia, kita kan namanya manusia penuh dengan penuh dengan godaan lah, penuh dengan lingkungan yang nggak benar dan sebagainya. Kalaupun terpaksanya harus dosa juga, maka ada kiat-kiat untuk membuat dosa itu menjadi ringan. Nah, apa kiat itu? Pertama gini, jangan berdosa kalau nggak kepepet. Ini nomor 1. Artinya jangan orang begini, udahlah dosa gitu ya, masa bodoh kerjain aja seterusnya, padahal dia nggak kepepet amat untuk berdosa. Nah, jadi minimalisir dosa itu dengan cara tidak dilakukannya kecuali amat sangat kepepet sekali lah deh dong. Nah gitu. Artinya kalau udah nggak ada jalan lain, ini karena udah darurat nih, apa boleh buat gitu, urusannya urusan nyawa nih, urusannya urusan yang besar, terpaksanya harus dosa, ya udahlah gitu. Tapi kalau emang nggak ada yang membuat kita harus bikin dosa, ngapain juga kita rajin-rajin ngerjain dosa? Sebab apa? Itu timbangan amal buruk tuh nambah terus. Yang kedua, kalaupun kita terpaksanya harus ngerjain dosa, ini kiatnya nih ya, jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai pamer gitu. Yang bikin dosa itu jadi betebrak, berantakan kemana-mana gitu ya, itu gara-gara dia ngerjain dosa lalu dia pamer atas dosanya itu gitu. Punya pacar, bukan muhrim dong, ketahuan gitu ya, punya pacar gelap. Maksudnya pacar gelap tuh kulit gelap. Ada orang yang pacaran
gitu ya. Itu kan katakanlah melanggar syariah nih, karena dia berduaan, karena dia bersentuhan, karena dia mendekati zina dan sebagainya. Tapi ada dua metodenya. Yang satu, dia umbar pacarnya di depan semua orang, sampai foto Facebooknya pun lagi berduaan, pelukan pula. Itu namanya udah dosa, bangga pula dengan dosanya. Nah yang satu, ini bukan ngajarin caranya dosa ya. Kalaupun dia terpaksanya harus melakukan sesuatu itu, dia umpetin, dia simpan rapat-rapat biar nggak ada orang yang tahu. Gitu. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan ketika tidak ada orang lain yang tahu, itu lebih gampang diampuninya daripada orang lain tahu semua. Gitu. Itu kiat yang kedua. Nah kiat yang ketiga begini, kalaupun kita tidak bisa meninggalkan dosa, gitu ya, jangan kemudian kita ngajak orang lain untuk berdosa juga. Sebab iblis itu begitu kan, dia dosa, lalu dia diancam masuk neraka. Nggak puas dia untuk masuk neraka sendirian, nyari temen gitu, nyari pendamping. Mungkin dia pikir kalau di neraka sendirian kagak enak kali ya, enakan kalau rame-rame, jadi ada temennya, digebukin bareng, sakitnya bareng, nggak enaknya bareng gitu. Jadi dia nyari temen. Nah ini yang menambah dosanya iblis itu menjadi-jadi. Nah kalau kita terpaksanya harus bikin dosa, maka jangan ngajak-ngajak orang gitu. Jangan pakai bilang, ini ada orang pakai jilbab gitu ya. Seorang wanita belum pakai jilbab, berarti kan dia tahu dirinya masih dosa gitu ya. Terus ada orang pakai jilbab, dia syirik, dia bilang, lu pakai jilbab kalau pas kantor doang, lu di rumah juga enggak gitu. Pas ngaji doang lu gitu. Seolah-olah dia merasa orang lain itu harus sama dengan dirinya. Nah itu yang membuat kemudian dosa itu jadi bertambah. Itu kiat-kiat mengurangi dosa. Sekarang gimana kalau seandainya dosa itu sudah terlanjur kejadian? Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah caranya bertaubat. Dan kalau udah bicara taubat, itu batasnya sudah tidak ada sudah tidak terhingga. Apapun jenis dosa yang pernah kita lakukan pasti bisa diampuni, termasuk syirik. Jangan dikira dosa syirik itu nggak bisa diampuni. Mungkin antum bertanya, loh, bukannya syirik itu termasuk dosa yang tidak bisa diampuni? Bisa. Bukannya ada ayatnya? Ada, tapi maksudnya bukan itu. Yang dimaksud dosa syirik nggak bisa diampuni itu adalah orang mati dengan bawa dosa syirik, dia belum taubat. Nah, ketika di akhirat dosa syiriknya itu nggak bisa dihapus karena dibawa dari dunia. Nah, tapi kalau orang masih hidup, nyawanya masih ada, apapun jenis dosa, seberat apapun dia bisa minta ampun. Emangnya Umar bin Khattab dulu kerjaannya apa sebelum masuk Islam? Nyembah berhala. Syirik nggak? Syirik. Dan para sahabat Nabi itu rata-rata penyembah berhala dulunya. Minum khamr, berzina, berjudi, semua pekerjaan yang nggak benar itu dikerjakan bukan barangan loh. Para sahabat Nabi itu pelaku dosa-dosa besar pada saat itu. Tapi begitu mereka tobat, mereka masuk Islam, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Keislaman mereka membuat dosa mereka hilang semua. Asik dong kalau gitu tobat. Iya memang asik. Asiknya adalah orang tobat itu semua dosanya dihapus. Bukan cuma 1-2, seluruhnya. Sekarang bayangkan, kalau ada orang nih yang masuk Islam ya, dari tadinya kafir, lahir dari emak bapak kafir, ya, sejak dari emaknya aja udah kafir gitu, engkongnya kafir juga, ya kan, lahir dia ceprot dari perut emaknya udah jadi orang kafir, baru lahir aja udah jadi orang kafir, kemudian dia sampai akil baligh, kemudian dia jadi orang kafir seterusnya sampai usia 40, 50, 60 tahun. Begitu dia mau meninggal, Allah kasih dia hidayah, terbuka hatinya dan dia menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Syahadat. Habis syahadat, meninggal dunia. Masuk mana tuh orang? Masuk surga. Walaupun seumur-umur belum pernah sholat, seumur-umur belum pernah zakat, belum pernah puasa, belum pernah ke Mekah, langsung masuk surga. Kenapa? Karena begitu dia 2 kalimat syahadat dia ucapkan, semua dosanya hilang. Walaupun katakanlah pahala belum ada, tapi kalau skornya itu 0-0 berarti surga. Bukan manzilatun baina manzilatain, antara surga dan neraka, nggak ada ya. Kalau 0-0 berarti surga. Kan asik tuh. Tapi jangan bilang, wah kalau gitu kita jadi orang kafir aja dulu, sebentar bukan mati baru kita 2 kalimat syahadat. Enggak juga. Kalau sempat baca kalimat syahadat, kalau kagak,
matinya belangsak. Nah, oleh karena itu berbahagialah orang yang pada akhir hayatnya itu dia dikaruniai dengan husnul khatimah. Cuman masalahnya begini, itu kan kalau orang kafir. Gimana dengan kita orang Islam? Ya kan? Apakah ada kalimat yang kalau kita baca kemudian dosa-dosa kita hilang? Tentu kalau kalimat tidak. Tapi kalau taubat, iya. Dan hilangnya sama dengan orang baru masuk Islam juga. Namanya taubat, gampang diucap, tapi susah untuk dikerjakan. Tapi kalau emang orang benar-benar taubat dari dalam hatinya, serius dia, maka dia bisa masuk surga. Artinya begitu dia taubat, habislah semua dosanya. Nah, itu yang saya katakan shortcut to heaven. Jalan pintas menuju surga. Bukan dengan amal soleh, tapi dengan ampunan dari Allah. Nah, yang jadi problem sekarang begini. Banyak umat Islam yang sebenarnya berdosa, tapi nggak mau ngaku dirinya banyak dosa. Gitu. Memang sih tidak diharuskan mengaku, bikin pernyataan berdosa, pengampunan dosa itu kepada sesama manusia. Dalam Islam tidak ada itu. Jadi ada orang mabok gitu ya, kemudian dia datang kepada kiai, Pak Ustadz, saya mau mensucikan diri, saya mau taubat dan sebagainya. Itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Orang kalau mau taubat itu nggak perlu datang ke kiai, nggak perlu datang ke ulama, nggak perlu datang ke tokoh agama dan sebagainya. Dia kalau mau taubat, taubatnya langsung kepada Allah. Ini bedanya agama Islam dengan agama di luar Islam. Kalau agama di luar Islam, orang kalau mau taubat itu harus pakai perantara, harus ada agent, gitu. Ya, lewat agent tertentu. Ya, kalau agentnya hebat, qualified, bagus, maka taubatnya cepat diterima. Tapi kalau agentnya banyak korupsi dan sebagainya, maka taubatnya agak susah. Gitu. Itu dalam agama lain. Tapi dalam agama Islam, kita dalam taubat tuh nggak perlu agensi, tidak perlu perantara, tidak perlu ada satu institusi untuk menghubungkan kita dengan Allah. Sebab yang namanya taubat itu intinya adalah minta ampun. Dan kesalahan kita bukan kepada si kiai, ustadz dan sebagainya, kesalahan kita sama Allah. Gitu. Karena pernah ada seorang wanita berzina, gitu. Datang kepada saya nangis-nangis minta ampun. Saya bilang, emang gue yang dizinain lu? Ya, zinanya sama siapa gitu kan, sama orang lain dan sebagainya, minta ampunnya sama Allah. Jangan kepada saya. Kenapa? Saya bukan agen tukang bagi-bagiin surat ampunan gitu. Kita ini bukan agama Kristen yang kerjanya bagi-bagiin surat ampunan. Minta ampunnya sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pernah berzina, jangan cerita-cerita sama siapa-siapa. Nah, ente barusan cerita sama saya, itu berarti itu udah buka aib gitu. Aturannya udah diampuni, bisa jadi malah nggak diampuni. Maka untuk bisa diampuni itu, di antara cara untuk memperingan dosa itu adalah ketika berdosa jangan ketahuan siapa-siapa, lalu setelah itu minta ampun dan jangan dibuka-buka lagi kepada siapapun. Cukup bukanya sama Allah saja. Nah, saya akan berikan kesempatan pada antum semua untuk mendialogkan hal-hal seperti ini, karena ini akan menjadi sangat panjang kasus-kasusnya. Tapi sebelumnya saya akan berikan sebuah kisah yang barangkali kita sudah sering mendengar, bagaimana diampuninya orang yang sudah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa itu bukan angka yang kecil, ya kan? Si Rian dari Jombang itu berapa yang dia bunuh? Itu saja. Terus siapa namanya yang naik mobil Avanza itu? Berapa? 11 ya? Tabrakan beruntun itu ya. Gitu. Itu kan istilahnya orang mengutuk habis lah gitu ya. Tapi ini kisah nggak tanggung-tanggung, 99 nyawa. Ketika dia dapat hidayah, namanya pembunuh biar bagaimanapun juga ada pintu hidayah juga. Suatu ketika dia pengen taubat juga, maka dia datang kepada pendeta. Ya, sebagaimana ini kan ceritanya di agama Kristen kan sebenarnya, diceritakan oleh Rasulullah kepada kita sebagai pelajaran. Memang begitu aturannya, datang kepada pendeta minta ampun. Cuman masalahnya boleh jadi pendeta ini kesel kali ya, mungkin ada keluarganya atau siapa yang ikut dibunuh juga. Maka dia bilang nggak bisa, satu nyawa saja itu urusannya panjang lebar. Ini 99, ponakan saya kena juga lagi gitu kan. Jadi pendetanya itu bilang, susah lah kamu kalau minta ampun, nggak gampang. Kesel penjahat, ditancap juga, mati juga tuh pendeta. Ya jelas 100 gitu kan. Tapi walaupun bagaimana yang namanya hidayah itu memang nggak bisa ditolak. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah udah kasih hidayah, itu nggak ada yang bisa bikin sesat dia. Maka datanglah dia kepada seorang yang ahli ilmu, ulama gitu ya. Lalu ulama ini mengatakan 100, cil, bisa.
Cuman syaratnya kira-kira ente bisa apa enggak terserah ente. Kalau cuman mau minta ampun taubat tuh gampang. Cuman syaratnya, apa syaratnya? Ente ini asalnya orang soleh, orang baik, lahir dari keluarga yang baik, ya kan? Cuman masalahnya yang rusak itu pergaulan ente. Ente tinggal di tempat yang sistem yang bobrok. Sistem yang bobrok itu, sesoleh apapun orang, kalau dia masuk ke situ, otomatis perlahan-lahan, mungkin awalnya idealismenya tinggi. Pokoknya saya tidak terima suap, gitu kan? Saya tidak terima markup, saya tidak terima kecurangan ini dan sebagainya. Maklum, PNS baru 2 tahun, gitu ya. Tapi ketika udah 15 tahun, anaknya udah banyak, gitu kan? Udah banyak kebutuhan, semua itu menjadi suatu hal yang lumrah. Lama-lama mesti wajib, dan lama-lama dia biangnya, gitu kan? Siap, kita lihat aja para koruptor di negeri kita itu, ya kan, di DPR, di mana. Dulunya mereka itulah yang menurunkan penguasa Soeharto. Turunkan Soeharto, ganyang koruptor, bla bla bla, apa KKN dan sebagainya. Tapi sekarang mereka lah yang menjadi biang keladinya dari KKN yang ada sekarang, biang keladi koruptornya. Dulu 98 bareng-bareng sama kita, ya Pak Anwar ya. Kita turun ke jalan, Allahu Akbar, turunkan penguasa yang zolim, yang makan uang rakyat, koruptor, KKN dan sebagainya. Tapi sekarang dialah koruptornya, dialah togutnya, gitu loh. Dialah the big satannya itu, setan besarnya itu dia, gitu loh. Sekarang apa yang membuat seorang yang soleh, yang alim, yang jidatnya hitam, yang jenggotnya panjang tiba-tiba berubah jadi koruptor? Lingkungan. Nah, gitu. Lingkunganlah yang secara tidak sadar membuat dia setiap hari lama-lama dari membenci akhirnya memaklumi, sampai akhirnya mencintai, dan sampai akhirnya mencalonkan lagi, gitu. Iya kan, gitu. Awalnya dia antipati, wah nggak bisa. Lama-lama karena terbiasa, udah susah. Ibarat orang tadinya anti minum khamar, tapi begaul sama tukang minum khamar semua. Dari setetes 2 tetes sampai seteguk 2 teguk, sampai 1 sloki 2 sloki, tahu juga sloki, sampai akhirnya sebotol 2 botol. Lama-lama dia yang jualan miras itu. Ya kan, dia yang dapat untung paling besar, dia yang punya kartel penjualan minuman keras, gitu. Itu tidak bisa dibedakan apakah dia orang soleh, apakah dia orang tidak soleh, apakah dia seorang. Pokoknya ketika orang masuk dalam sebuah lingkungan yang seperti itu, walaupun awalnya dia ingin perbaiki sistem itu, tapi ketika sistemnya lebih kuat dan dianya sendirian, akhirnya dialah yang terbawa-bawa. Itu kan kasusnya sama dengan iblis perang berantem melawan seorang yang ingin menebang pohon yang dimana pohon itu disembah sama orang. Awalnya yang menebang pohon itu ikhlas banget, nih pohon disembah sama orang, harus saya tebang. Begitu dia mau tebang, kata iblis, tar dulu, lu lawan gua dulu baru lu bisa pohon ini tumbangin. Berantemlah dia dengan iblis, iblis kalah, dia menang. Maka dia ingin tebang pohon itu. Tapi kata iblis begini, ginilah, kalaupun mau tebang silahkan, karena saya udah kalah. Tapi kalau bisa besok aja tebangnya. Kan setiap orang kan butuh juga nih proses, gitu kan. Sementara menunggu besok, saya akan berikan kamu 2 dinar di bawah bantalmu setiap hari, gitu. Besok dia buka bantalnya, iya benar ada 2 dinar, gitu kan. Besoknya lagi 2 dinar, besok lagi 2 dinar, terus begitu. Sampai hari ke-7, ternyata 2 dinar yang biasanya ada itu kok nggak ada. Wah, brengsek nih iblis, macem-macem gitu ya. Diambil kampaknya, dia berangkat lagi, dia mau tebang pohon itu. Pokoknya nggak bisa, nih pohon sirik, gitu. Kata iblis, langkahi dulu mayat saya. Berantem mereka berdua, kalah ini orang muslimnya ini, menanglah si iblis. Lalu apa kata iblis? Tahu nggak kamu kenapa sekarang kamu kalah dan kemarin kamu menang? Kemarin itu kamu menang karena idealisme akidahmu itu. Sekarang kamu kalah itu karena kamu yang belain apa? Yang dibelain 2 dinarmu itu hari ini tidak ada, gitu kan? Jadi lain gitu nilainya. Nah maka orang yang hidup di tengah lingkungan yang rusak itu, walaupun dia sesoleh apapun, sedikit demi sedikit dia akan ikut rusak juga. Nah oleh karena itu, orang alim ini, ulama ini bilang, ente kalau mau tobat gampang caranya, pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Kampung yang lama itu orangnya rusak semua. Sesoleh apapun ente akan rusak. Walaupun ente tobat balik lagi ke situ, ia membunuh lagi. Nah kalau mau diputus mata rantainya, kita pindah rumah, pindah ke kampung yang baru. Jangan begaul sama orang-orang seperti itu. Nah nasihat itu kemudian dituruti dan dia pindah. Nah kisahnya itu kan kemudian Allah cabut nyawanya di tengah jalan. Lalu kemudian malaikat Rahman dengan malaikat azab itu
berbeda pendapat. Ini malaikat pun ikhtilaf juga nih ya. Ada mazhab A, ada mazhab B. Mazhab A, malaikat rahman bilang orang ini masuk surga. Kenapa? Karena sudah tobat. Malaikat azab mengatakan orang ini masuk neraka. Kenapa? Walaupun sudah tobat, tapi banyak keluarga yang masih menuntut darah atas orang yang dibunuh ini. Akhirnya nggak sepakat. Mereka ngadu kepada Allah, ya Allah putuskan di antara kita. Dibawa kemana nih orang ini? Surga apa neraka? Allah kemudian balikin lagi. Sekarang gini aja lah, sweet aja kalian berdua. Sweet itu maksudnya ukur jarak antara tempat yang lama ke tempat dia meninggal, tempat meninggal ke tempat yang baru. Diukur karena malaikat cepat ngukurnya, hasilnya sama gitu. Wah bingung lagi, ya Allah hasilnya sama, gimana nih? Lihat dia nengok kemana? Karena dia nengoknya ke tempat yang baru, gara-gara nengok doang masuk surga dia akhirnya. Gara-gara nengok doang, ini penting juga nih nengok nih urusannya. Maka kalau ada yang maksiat yang apa tuh jangan tengok-tengok lah. Kenapa? Kalau pas mati itu pas lagi nengok ke sono repot. Nengok ke yang baik-baik saja, ada masjid nengok gitu kan, ada yang baik-baik tuh nengok. Ya, nengok itu penting juga gitu, karena dari tengokan itulah sebenarnya pertama kali dari ngelirik ya. Ada riwayat mengatakan dia nengok, ada yang riwayat mengatakan dia ngelirik. Ngeliriknya ke tempat yang baru. Oh berarti dia inginnya ke sono gitu kan. Nah ikhwati fillah rahimakumullah, kisah yang bagaimana tobatnya sahabat Nabi yang hamil. Ini sahabat Nabi ini wanita sahabiah, walaupun dia sahabat Nabi tapi bisa juga hamil di luar nikah. Pernah kejadian di masa Rasulullah, seorang wanita Bani Ghamidiyah, dan Nabi pernah merajam itu 3 orang saja seumur-umur adanya syariat Islam 23 tahun di Mekah dan Madinah. 3 orang itu salah satunya perempuan. Wanita ini sudah punya suami, tapi dia entah bagaimana ketemu dengan teman lama gitu ya. Ya mantannya dulu lah waktu masih remaja gitu. Apa istilahnya? CLBK. Cinta lama belum kelar. Belum kelar nih cinta lamanya. Suaminya jarang pulang gitu kan, kesepian dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya akhirnya hamil. Iya, zina gitu loh. Bayangin. Kita saja nggak bisa ngebayangin gimana kita orang seperti ini berzina. Tapi di zaman Nabi, sahabat Nabi, wanita sahabiah berzina dan hamil. Ya tentu dia nyesal, tentu dia nangis, tentu dia taubat. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya taubat wanita itu. Begitu dia taubat, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah taubat. Maka tolong habiskan saja nyawa saya ini. Mohon saya dirajam. Dan memang hukum Islamnya itu kalau orang berzina sudah pernah menikah, itu memang hukumannya rajam. Cuma ada 2 caranya. Kalau orang itu tidak bikin pengakuan, maka dia harus ada saksi 4 orang. 4 orang saksi. 4 orang laki-laki muslim akil balik, semuanya nonton bareng-bareng bagaimana masuknya kemaluan laki-laki dalam kemaluan perempuan. Harus bareng nontonnya. Kalau gantian, itu yang nonton itu yang dicambuk 80 kali. Gitu ya. Yang bikin kesaksian. Nah, maka saksinya harus 4 orang laki-laki muslim akil balik, 4-4-nya nonton bareng dari lubang yang sama gitu ya. Peristiwa itu bukan dibalik selimut, bukan apa, tapi betul-betul bagaimana masuknya kemaluan laki-laki dalam perempuan. Dan itu belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. 3 kali Rasulullah merajam wanita atau orang yang berzina. 3-tiganya itu hanya berdasarkan pengakuan yang bersangkutan. Sekarang di mana kita bisa menemukan orang yang dengan kesadaran sendiri mengaku dan minta dirajam? Itu nggak ada. Nggak di Indonesia, nggak di Saudi, nggak ada satupun gitu loh. Kenapa? Ya belum yakin bahwa kalau dia taubat itu diterima oleh Allah. Nah wanita ini yakin bahwa taubatnya sudah diterima Allah. Karena itu daripada dia meneruskan hidupnya ntar dosa lagi, mendingan selesaikan saja. Kalau udah nggak punya dosa masuk surga, kan begitu logikanya. Maka dorongan itulah yang membuat dia balik kepada Rasulullah. Tapi ternyata usahanya gagal karena Rasulullah tidak mau merajamnya. Nggak bisa, kata Nabi. Kamu hamil, di dalam perutmu ada anak, dan itu tidak berdosa. Kalau kamu dirajam mati, anakmu mati juga. Yang dosa kita. Ulah, tunggu 9 bulan lagi, kata Nabi. Sekarang kamu bebas, terserah kamu kemana aja. Pokoknya hukum Islam tidak bisa dilaksanakan untuk orang yang seperti kamu. Ini kalau cara kita orang seperti ini kan bebas nih dari tuntutan, dari hukuman. Pulang tuh kagak balik-balik lagi udah gitu kan. Kabur, kalau perlu ke Singapura kemana kayak gitu ya. Udah lepas dari jerat hukum gitu kan. Tapi ternyata wanita ini dasarnya wanita soleh, wanita soleha. Begitu bayinya lahir, dia balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bayi udah lahir nih, saya minta dirajam. Wah, 2 kali kelihatan. Tapi Nabi tetap menolaknya. Enggak bisa.
Kalau kamu dirajam mati, anakmu siapa yang nyusuin, siapa yang melihara? Gitu. Wanita itu diam aja. Emang harus saya pelihara, saya susuin? Lah iya, bapaknya kan nggak ketahuan. Ya kamu yang harus memelihara. Waduh, ulang lagi tuh perempuan. Datang lagi setelah 2 tahun kemudian. Anaknya udah gede, dia datang bersama seorang perempuan yang siap memelihara anaknya. Bahkan anak ini sudah bisa makan roti sendiri. Kalau tadinya masih menyusu, 2 tahun kemudian sudah punya kemampuan untuk makan roti sendiri. Nah saat itulah, ini yang ketiga kalinya, dia datang kepada Rasulullah dan dia minta dirajam. Dan Rasulullah sudah kehabisan amunisi, nggak bisa lagi menolak. Ya sudah, rajamlah. Panggil para sahabat, petugas, ini wanita, dia berzina, dengan pengakuannya kita laksanakan perintah Allah, rajam. Itu Khalid bin Walid ngelemparin batu, Umar ngelemparin batu, semua ikut ngelemparin batu, mati itu perempuan. Nah begitu jenazahnya sudah tidak bernyawa lagi, Umar bilang, yuk cepat-cepat kita kuburin nih perempuan. Kenapa? Dia kan pezina, dia berzina, dan kita takut Madinah ini terjadi kota laknat nih gara-gara ada orang berzina. Kita kuburin lah buru-buru mayatnya ini, jangan sampai nanti azabnya kecipratan kita juga. Tapi kata Nabi, ntar dulu ya Umar, kenapa mau dikuburin buru-buru? Itu takutnya nanti ini wanita bikin sial di tengah kita. Kata Nabi, enggak, wanita ini tidak bikin sial, wanita ini sudah bertaubat. Dan Jibril mengatakan pada saya, wanita ini sekarang sedang dalam perjalanannya menuju surga. Umar bingung, kok surga? Kan zina, kan kita ngerajam. Iya, dia zina, ente ngerajam. Tapi sebelum dia dirajam, dia sudah minta ampun. Dan Allah sudah turunkan ampunan, sudah taubat dia. Ampunan yang Allah turunkan itu lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Bahkan masih bisa ampunan ini buat mengajak orang-orang di Madinah, 70 penduduk Madinah itu bisa masuk surga semua. Nah, Umar bingung. Kita yang ngelemparin batu aja belum tentu masuk surga, kok perempuan ini bisa masuk surga duluan gitu ya. Wah itu dahsyatnya taubat tuh begitu kan. Cuma jangan sampai ada di antara kita bilang, kalau gitu kita zina dulu yuk, ntar kita taubat gitu. Ini intinya adalah bukan masalah zinanya, intinya pada taubatnya gitu. Jadi kalau orang taubat itu semua dosanya diampuni. Cuman ada syaratnya. Tadi berhenti tidak mengulanginya lagi. Yang kedua ada rasa sesal di dalam hati. Sebab ada orang berhenti tidak mengulangi, cuman karena kebetulan duitnya habis, jadi nggak main judi lagi. Lo kok udah nggak main judi lagi, udah alim loh. Iya nih lagi gak ada duit, lagi cekak. Begitu Allah kasih dia rezeki, main lagi, judi lagi, mabok lagi. Berarti berhentinya bukan karena menyesal, berhentinya karena kepepet, gak punya modal. Nah enggak, berhenti menyesal. Yang ketiga itu tadi, dia pindah dari tempat yang sebelumnya. Ya pindah ini bisa saja secara fisik, bisa juga secara psikologis, secara pergaulan, secara pertemanan dan seterusnya, agar dia terbentengi, jangan sampai masuk lagi ke dalam wilayah yang sama, tidak terjebak untuk yang kedua kalinya. Jadi gitu, walaupun pahala kita nggak begitu banyak, tapi kita harus hindari dosa. Kalau sudah terjadi, ya kita taubat. Jangan sampai kemudian kita mengulangi lagi. Ustaz, saya juga udah pernah taubat sih, cuman saya balik lagi. Apakah saya harus taubat lagi apa enggak? Iya taubat lagi. Ntar saya kalau dosa lagi gimana? Ya taubat lagi. Katanya orang kalau dosa, tobat, ntar nggak diampuni. Itu kalau emang ketika taubatnya yang beberapa kali itu emang main-main. Tapi kalau orang taubatnya itu serius gitu kan, kemudian di tengah jalan dia kena kesalahan lagi dan sebagainya, ya dia taubat lagi, serius juga taubatnya gitu loh. Jadi teruslah dilakukan taubat itu. Dan Nabi sendiri SAW itu mencontohkan setiap hari tidak kurang beliau beristighfar, minta ampun tidak kurang dari 100 kali. Padahal Nabi itu orang yang tidak punya dosa. 100 kali. Berapa banyak istighfar yang kita lakukan dalam sehari? Padahal kita adalah orang yang punya banyak dosa. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Semoga ini bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan 1-2, silahkan saya kembalikan pada pimpinan acara. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan dipersilakan. Silakan. Ustaz, kalau dosa terhadap Allah gitu, misalkan kita bisa langsung minta maaf, kita bisa langsung taubat gitu istilahnya.
Terus kalau kita punya salah terhadap manusia gitu, kita kan nggak bisa langsung diampuni sebelum orang tersebut memaafkan kita gitu Ustaz. Tapi kadang kita punya masalah sama orang, punya salah gitu, tapi kita nggak ketemu lagi sama orang itu gitu Ustaz. Bagaimana cara kita bertobat? Kalau kaitannya dengan masalah harta, misalnya kita punya utang, tapi kemudian yang ngutangin kita aja udah lupa gitu ya. Jangan sampai dia ingatkan ntar dari akhirat, repot juga kan gitu ya. Nanti dosa-dosa dia kita yang tanggung, pahala kita dia ambil gitu kan. Maka agar jangan sampai seperti itu, kita harus minimal kalau orang yang ketemu, minimal uangnya kita siapin dulu. Kita punya utang 10 juta nih sama orang atau sama siapapun lah, ya kan? Atau ada uang haram yang masuk dalam uang kita. Nah, agar kita diampuni, ya, prosesnya adalah uang yang buat ganti itu harus kita siapin dulu, ya kan? Sambil kita mencari, kita siapkan uangnya. Yang kedua, kita cari berdasarkan pesanan. Maksudnya, bisa nggak kita pesan pada siapa, termasuk pada anak istri kita atau ahli waris kita. Nanti seandainya orang itu suatu ketika muncul lagi, ini duitnya jangan diapa-apain ya, karena ini buat bayar ganti utang saya kepada dia. Gitu. Nah, cukup dengan itu saja sudah menunjukkan bahwa kita punya etikat untuk bayar utang. Jangan sampai begini, kita nyari orang yang ngutangin kita, udah ketemu, gimana? Lu mau bayar utang? Enggak juga sih, cuma nyari aja gitu. Ya enggak lah gitu. Cuma nyari doang. Enggak, saya cuma minta maaf gitu. Saya punya utang 20 juta. Jadi sampai hari ini enggak bisa bayar juga, cuma minta maaf gitu doang sih. Kata yang ngutangin, sama juga bohong, cuma minta maaf doang gitu ya. Artinya sekarang kalau itu sifatnya finansial ya. Apa yang harus kita wajib bayarkan itu kita siapkan dulu. Nah, bahwa nanti Allah mudahkan jalan kita, lalu kita ketemu dengan orangnya lewat prosedur yang panjang dan sebagainya, tentu itu bagian dari ujiannya, dan semua usaha kita itu tentu ada nilai pahalanya juga gitu ya. Apalagi zaman sekarang ada Facebook, ada macam-macam internet dan sebagainya. Mencari orang yang hilang itu insya Allah nggak terlalu sulit gitu. Kalau ternyata orang itu sudah meninggal, gimana? Ini kaitannya dengan masalah harta ya. Dia punya ahli waris. Maka orang yang sudah meninggal itu hartanya akan dibagi sesuai dengan ahli warisnya. Maka kita datangi para ahli warisnya untuk kita berikan itu semua. Kalau sifatnya harta. Nah, kalau sifatnya bukan harta, kesalahan, misalnya kita pernah nonjok orang ya, sampai benjol 3 biji gitu misalnya. Kemudian orang itu udah nggak tahu lagi kemana, nggak karuan dan sebagainya. Ya sudah, berarti yang kita siapkan bukan uang, ya kan? Maksudnya bukan uang yang kita bayar ke dia, tapi yang kita siapkan bisa saja bentuk uang. Kita infakkan di jalan Allah, ya Allah pahalanya buat dia. Ya Allah pahalanya buat dia. Kenapa? Sebab nanti dia akan ngambil pahala saya nih, ya kan, di yaumil qiyamah. Karena setiap satu luka, setiap satu kerugian secara fisik dan sebagainya, mungkin kita pernah atau mungkin menghina secara psikologis gitu kan. Nah, kita keluarkan harta kita infakkan di jalan Allah, lalu kemudian kita bilang, ya Allah, ini kalau ada pahalanya kirimkan buat dia. Semoga dia mendapatkan ridho dari apa yang saya perbuat ini, sehingga dia tidak minta pahala-pahala saya nanti di yaumil qiyamah. Kalau memang sudah tidak bisa diuber lagi. Baik, masih ada lagi? Silakan. Iya. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan utang tadi Ustaz. Misal si Ani kan waktu dia kaya kan sering wakaf itu Ustaz. Nah ternyata sekarang dia kondisinya lagi prihatin, punya utang nggak bisa bayar. Daripada ntar pahalanya diminta sama yang utang, tanah dia kan boleh nggak Ustaz diniatin buat bayar utang itu Ustaz? Gimana? Dia udah tahan waktu kaya dulu saya wakaf nih. Sekarang miskin gitu, mau bayar utang nggak bisa. Daripada dia meninggal, utang masih ke bawah sampai meninggal, tanah yang diwakafin dialihfungsikan ke bayar utang gitu. Ke bayar utang. Iya. Untuk bayar utang. Jadi wakaf yang dulu udah diberikan, itu buat bayar utang saya gitu. Endingnya tetap diwakafkan kan, tetap wakaf. Cuman kan hak miliknya udah beda wakaf pahalanya ntar. Kalau harta yang sudah diwakafkan, memang tidak bisa diambil lagi. Ya, harta sudah diwakafkan itu sudah berhenti, sudah nggak bisa diambil lagi. Tapi yang akan mengalir kepada kita itu pahalanya. Jadi kalau yang mau dekonversi itu adalah pahala, ya itu gampang lah ya, urusan Allah lah, ngitung pahala gitu ya. Tapi kalau secara fisik apa yang sudah kita wakafkan, misalnya kita wakaf masjid gitu ya, udah dibangun masjid nih, jadi
terus kita nggak punya duit mau bayar utang. Udah masjid sini lagi lah, mau jual, kenapa mau bayar utang? Itu nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Tapi kebanyakan orang Betawi memang begitu urusannya gitu. Engkongnya dulu yang wakafin tanah, udah diwakafin gitu kan. Tapi ternyata oleh anak cucunya itu diperebutkan lagi karena bilangnya ya kita banyak utang sekarang, banyak kebutuhan. Apa yang sudah diwakafin sama engkongnya sama cucunya dijual tanah itu. Mending ngejualnya sekali, dijual 7 kali gitu, dengan 7 sertifikat yang berbeda. Kalau ditanya, kok lu begitu sih gitu? Kan tanah 7 lapis katanya. Gitu. Nah itu nggak benar ya kayak gitu, ya nggak bisa. Sesuatu yang sudah diwakafkan tuh udah nggak bisa diambil lagi, kecuali kalau bicaranya pahalanya. Pahala wakaf itu kan ngalir terus. Nah ya Allah, saya punya pahala ini banyak nih. Ntar di akhirat saya akan ditagih sama orang. Ya emang begitu aturannya. Maka sekarang kalau emang bisa, ya berdoa lagi biar kaya lagi, biar bisa wakaf lagi, terus begitu aja kan. Karena nanti hitung-hitungannya pahala sama dosa kita tuh akan tarik-menarik antara yang orang yang kita zalimi, yang kita rugikan, yang kita bikin dosa kepadanya itu. Pokoknya pahala kita akan ketarik ke dia. Dan kalau sudah habis pahala kita, dosa dia yang kita tanggung gitu. Maka sekarang kalau kita dipinjem duit kita sama orang, ditipu, ditilep, ditimpe, dirampok, disakiti, atau katakanlah ada teman yang ya menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan dan sebagainya, jangan kesal dulu, justru kita ketawa. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Besok lo di akhirat lo, pahala lo habis semua gue sikat gitu kan. Syukur-syukur yang nilep tuh Pak Haji gitu kan. Dia kan udah banyak tuh pahala haji apa segala macam gitu kan. Pak Haji tukang tipu gitu kan misalnya kan. Enggak apa-apa, kita ketawa aja. Kita kenapa? Besok loh, sekarang sih biarin aja dia nikmati dulu semua gitu kan. Besok gua ambil banyakan gitu. Maka orang Islam itu kalau dia ngerti kehidupan di dunia ini cuma sementara dan nanti kehidupan akhirat itu akan abadi, kalaupun dia dirugikan, disakiti dan sebagainya, dia mesem-mesem aja, ketawa aja. Ntar lo liatin aja. Kan dia bakalan mati juga kan. Orang yang merugikan dia juga bakalan mati juga. Nggak lama, nggak akan 100 tahun lagi kita masih hidup kok. Sementara kehidupan di alam barzah itu bisa lama. Kita kalau mati sekarang ya tahun 2012 misalnya gitu kan, belum tentu tahun 2500 sudah terjadi kiamat, belum tentu. Jadi bisa jadi lamaan di alam kubur kita daripada di dunia. Kita di dunia ini umur kita berapa sih? Paling tinggi 40, 50, 60 lah ya. Biasanya 55 pensiun, 56 stres, 57 covid gitu kan, biasanya begitu. Nah, nggak lama usia kita itu. Tapi di alam barzah kita lebih lama. Karena itu kalau orang Islam itu meyakini tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan meyakini adanya hari akhir, di dunia itu dia nyantai aja. Kalaupun dia disikat, dirugikan dan sebagainya, senyum-senyum aja. Karena pengadilan Allah itu pasti terjadi. Baik, masih ada lagi? Atau cukup? Ya. Kalau yang dengerin sih enak ya, nyender ketawa. Saya ini aus. Baik, rekan sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 tepat, maka di akhir ini mari kita minta kepada Ustaz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin fanajjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.